Oce Oke Cerita, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi terbaik ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film action yang bakal memicu adrenalin kalian. Gak usah berlama-lama lagi ya guys. Langsung saja kita ke alur cerita film Bangkok Strum. Film ini diawali di kota Bangkok ketika Ling Feng, seorang pemuda asal Cina, sedang bertarung di pertandingan final kejuaraan Muay Thai melawan Mamat Gondrong. Pada pertarungan itu, Ling Feng dengan mudah mengalahkan Mamat Gondrong dan berhasil keluar sebagai pemenang pada kejuaraan itu. Ling Feng from China. Saat Ling Feng hendak pergi sambil membawa uang hadiah, dia dihadang oleh sekelompok petarung yang diperintahkan bosnya untuk membunuh Ling Feng. Mau tak mau, Ling Feng harus bertarung dengan mereka semua. Ketika Ling Feng hendak melarikan diri dari sana, tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil. Beberapa waktu kemudian, Dali menemukan Ling Feng terdampar di tepi sungai dalam keadaan pingsan. Dia kemudian membawa Ling Feng pulang untuk diobati. Tabib yang mengobati Ling Feng mengatakan bahwa Ling Feng memiliki tulang dan stamina yang kuat. Di rumah itu, Dali tinggal dengan anaknya yang bernama Lai. Setelah siuman, Ling Feng mengalami amnesia yang membuat dia tidak mengingat peristiwa yang telah terjadi. Dia juga lupa tentang siapa dan dari mana dia berasal. Di tempat Lai, Chai Chul, seorang bandar judi yang membawahi beberapa petarung Muay Thai, mendapat laporan dari anak buahnya yang bernama Sunny tentang negosiasi tanah. Dan tentunya dengan Dali. Menurut Sunny, Dali tidak ingin menjual tanah itu. Sunny tak bisa menggunakan kekerasan karena Dali ada backingan oleh polisi. 所以不好办。 Setelah itu dia kedatangan Yong, si raja tinju yang menjadi petarung Chai Chul. Yong berkata bahwa dirinya tidak mau lagi bekerja untuk Chai Chul karena dia selalu diharuskan untuk mengalah dalam pertarungan. Tapi setelah diancam oleh Chai Chul, Yong tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap mengalah ketika bertarung. Setelah Yong pergi, Sunny diperintahkan Chai Chul untuk mencari si gigi emas untuk mengatasi masalah lahan milik Dali. Ketika akan ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa yang memukul Ling Feng, Dali dan Ling Feng melihat sekumpulan preman yang hendak mengganggu seorang wanita. Bersama Solin, Ling Feng kemudian menghajar para preman itu. Sampainya di kantor polisi, Ling Feng malah berkelahi dengan seorang tahanan di sana. Untungnya mereka dihentikan oleh seorang polisi cantik bernama Sersan Park. Sersan Park kemudian menyuruh Dali Ling Feng untuk segera pergi dari sana. 我一会儿办完事我就回来找你，好吧？ Karena tidak ingin terus diikuti oleh Ling Feng, Dali menyuruh untuk menunggu di suatu tempat, sedangkan dia berpura-pura untuk menyelesaikan dulu sebuah urusan. Setelah Dali pergi, Ling Feng bertemu kembali dengan So. Sebagai tanda terima kasih karena telah diselamatkan oleh So, So memberi sekotak nasi mangga,
kepada Ling Feng. 我也困啊！操宅！ Ling Feng lalu mendatangi proyek itu untuk meminta pekerjaan kepada Dali. Melihat kesungguhan dari Ling Feng, akhirnya Dali memperkerjakan Ling Feng dengan catatan dia tidak boleh lagi berkelahi. Cai Chu dan mendatangi kantor polisi untuk membujuk Sersan Park agar membantunya mendapatkan hak milik Dali. Sersan Park menolak tawaran itu dan menyuruh Cai Chul untuk tidak lagi mengganggu Dali dalam pekerjaannya tentunya. Sersan Park sebenarnya sudah mengetahui sepak terjang dari Cai Chul, tapi karena kurangnya bukti, polisi belum bisa menangkapnya. Pokemon. Ling Feng menemui So untuk membeli nasi mangga karena dia belum mengingat siapa dirinya. Ling Feng memperkenalkan dirinya kepada So sebagai Da Sui. Karena ada suatu kepentingan, So menitipkan datangannya kepada Ling Feng. Tapi apesnya dia malah ditangkap dan diancam oleh orang gila yang kebetulan berada di sana. Untungnya Ling Feng datang dengan memudah menyelamatkan So. Sejak saat itu Ling Feng dan So sering bertemu dan berhubungan, mereka pun semakin dekat. Ling Feng dan Dali yang di tengah bekerja didatangi oleh anak buah Cai Chul yang dipimpin oleh si gigi emas. Mereka membuat kekacauan di tempat itu. Melihat teman-temannya dianiaya, Ling Feng melawan para preman itu. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana. Dali mengatakan bahwa para preman itu pastilah suruhan dari Cai Chul. Tapi Sersan Pao belum bisa menangkapnya karena mereka belum menemukan bukti. Dia malah menyalahkan Ling Feng dan menyuruh Dali untuk segera mengusir Ling Feng. 收队。 Dia berpendapat bahwa para preman itu akan kembali lagi untuk balas dendam kepada Ling Feng. Karena tak ingin jadi target balas dendam, Dali memberikan uang kepada Ling Feng dan menyuruh untuk segera pergi dari tempat itu. Karena telah dipecat oleh Dali, Ling Feng pergi ke tempat So. Mengetahui bahwa Ling Feng sedang menganggur, So kemudian mempekerjakan Ling Feng untuk membantunya mengantarkan barang-barang. 回来啦？ 回来了。 累不累？ Sementara Cai Chu sedang memarahi Sani dan juga si gigi emas karena gagal mengintimidasi Dali. Dia berencana untuk mendatangi Dali sekali lagi bersama anak buahnya. Cai Chu juga memerintahkan Sani untuk menangkap orang yang melawan anak buahnya. Ketika Ling Feng telah selesai bekerja, dia diculik oleh beberapa orang. Di tempat lain, Cai Chu dan anak buahnya mendatangi Dali untuk memaksanya menyerahkan tanah miliknya. Tapi Dali menolak dengan alasan bahwa tanah itu dimiliki oleh beberapa orang yang mengelola panti asuhan. Cai Chul kemudian menculik Sai untuk ditukar dengan tanah milik Dali. Dia juga menghajar Dali sampai sekarat. Ling Feng dihajar oleh Sani dan teman-temannya. Karena hal itu dia mulai mengingat kembali siapa dirinya. Sani baru menyadari bahwa orang yang dihajar adalah Ling Feng, orang yang dulu bekerja untuk Cai Chul.
Ketika Sunny akan menghajar kembali Lin Feng, So datang dan berteriak untuk meminta tolong. 大水，是怎么回事啊？ Lin Feng dihajar saat itu dan Lin Feng beranggapan bahwa saat ini Dali sedang dalam masalah. Dia dan So lalu pergi ke tempat Dali bekerja. Sesampainya di sana, dia melihat kondisi Dali yang sangat mengenaskan. Sebelum meninggal, Dali meminta Lin Feng untuk menyelamatkan dan menjaga Sai yang telah diculik oleh Chai Chul. Ingatan Lin Feng mulai pulih. Diketahui bahwa dulu Lin Feng diundang oleh Chai Chul untuk menjadi petarungnya. Sebagai bandar judi, dia bertaruh agar Lin Feng mengalah dalam partai final. Tapi pada kenyataannya, Lin Feng malah memenangkan kejuaraan itu. Hal tersebut membuat Chai Chul kehilangan banyak uang karena kalah bertaruh. Setelah membawa surat tanah, Lin Feng pergi untuk menyelamatkan Sai. Ketika akan keluar, dia dihadang oleh Chai Chul dan anak buahnya. Chai Chul memerintahkan gigi emas untuk melawan Lin Feng. Tak lama kemudian, para pegawai Dali datang ke sana untuk balas dendam tentunya. Dia disusul oleh kedatangan polisi di bawah pimpinan Sersan Pao. Sersan Pao kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa semua yang ada di sana ke kantor polisi. Namun sayangnya Chai Chul dan si gigi emas berhasil melarikan diri. 飞来就不会死了，你们当我不难过吗？ Lin Feng dibawa ke kantor polisi oleh Sersan Pao. Di sana dia berbicara dengan Sersan Park yang ternyata telah mengetahui identitas asli dari Lin Feng. Lin Feng kemudian bertemu dengan Yong yang menjadi rekannya ketika bekerja dengan Chai Chul. Pada kesempatan itu, Yong meminta maaf karena telah berusaha membunuh Lin Feng. Yong juga mengatakan bahwa sebelumnya dia kabur dari rumah sakit untuk melaporkan kejahatan Chai Chul. Setelah itu Yong menyerahkan dompet milik Lin Feng yang sempat dia bawa ketika hendak membunuh Lin Feng. 我怕查猜他们销毁，所以藏了起来。 Sunny melaporkan kembali Chai Chul bahwa Yong telah kabur dari rumah sakit. Mengetahui hal itu, Chai Chul memerintahkan gigi emas untuk mencari dan menghabisi Yong. Untuk menghadapi Lin Feng, Chai Chul meminta bantuan Narong, seseorang legenda petarung. Awalnya Narong tidak ingin bekerja sama dengan Chai Chul. Tapi setelah Chai Chul mengatakan bahwa orang yang akan dihadapinya adalah Lin Feng yang merupakan seorang master bela diri, Narong berubah pikiran dan menyepakati kerjasama dengan Chai Chul. Suatu hari So mengatakan bahwa dirinya ingin belajar bela diri. Lin Feng kemudian mengajarkan So untuk melepaskan diri ketika disekap oleh musuh. Selesai latihan, mereka makan bersama dengan Sai. Ketika makan, Sai marah kepada Lin Feng karena belum membalaskan dendam kematian ayahnya. Dia kemudian minggat dari tempat itu. 小兰， 小兰， Lin Feng dan So kemudian pergi untuk mencari Sai. Namun sayangnya So berhasil diculik oleh Chai Chul. Lin Feng yang mengetahui hal itu kemudian berusaha untuk mengejar So. Sebelum pergi, Chai Chul mengatakan kepada Lin Feng jika ingin menyelamatkan So, maka dia harus datang ke tempat yang telah ditentukan.
Singkat cerita, sampailah Lin Feng ke tempat yang telah ditentukan. Dia terlebih dahulu bertarung dengan si gigi emas, tapi tidak butuh waktu lama. Lin Feng dengan mudah mengalahkan gigi emas. Setelah itu dia harus berhadapan dengan orang Naro Sang, legenda bela diri. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat seru. Namun pada akhirnya Lin Feng berhasil mengalahkan Naro. Sementara Cai Chul menghampiri So untuk membawanya pergi ke tempat itu. 小水，别动！ Lin Feng berhasil mengejar Cai Chul dan Sunny yang sedang membawa So. Mengetahui hal itu, Cai Chul dengan sigap menyekap So. Untungnya berkat pelatihan yang Lin Feng berikan, So berhasil lepas dari sekapan Cai Chul. Kesempatan itu digunakan Lin Feng untuk melumpuhkan Sunny dan Cai Chul. Tak lama berselang, para pekerja yang dendam atas kematian Dali datang ke sana dan mengeroyok Cai Chul dan Sunny. Cai Chul dan Sun dijebloskan ke dalam tahanan. Sersan Park berterima kasih kepada Lin Feng karena telah membantunya menangkap Cai Chul. Beberapa bulan kemudian, Lin Feng telah menikah dengan So, yang di tengah-tengah mengandung anak mereka. Saat ini mereka hidup bahagia bersama dengan Sai. Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih sudah menyimak film yang kita bahas hari ini. Jujur sih, film ini menurut saya sangat seru ya guys. Apalagi kita menonton filmnya sambil makan dan nongkrong sama teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka agar dapat video terbaru dari kami ya. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.